Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa mencuci tangan, tetap jaga jarak dan tetap di rumah saja apabila tidak ada keperluan yang mendesak yang mengharuskan kita keluar rumah. Dan tetap semangat belajar ya. Baik. Untuk hari ini, Ibu akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Namun sebelumnya, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Baik. Tujuan pembelajaran kali ini ialah melalui pembelajaran ini siswa dapat memahami kebahasaan teks eksplanasi serta dapat membuat teks eksplanasi dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Sebelum Ibu masuk ke materi kaidah kebahasaan teks eksplanasi, Ibu akan membahas materi minggu yang lalu yakni mengenai teks eksplanasi dan struktur pembangunnya. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses terjadinya peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan peristiwa lainnya. Kemudian, teks eksplanasi dibangun oleh 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi tentang suatu topik yang akan dijelaskan pada teks eksplanasi tersebut. Kemudian, yang kedua ialah deret penjelas. Deret penjelas ini berisi detail penjelasan keberadaan atau proses terjadinya suatu peristiwa yang disajikan secara bertahap. Kemudian, yang ketiga ialah interpretasi. Bagian ini berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kita masuk ke materi minggu ini yakni mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Seperti yang kita tahu, setiap teks pasti memiliki kaidah kebahasaan yang berbeda antara satu teks dengan teks lainnya. Begitupun dengan teks eksplanasi. Nah, kaidah kebahasaan teks eksplanasi meliputi yang pertama, sebagai teks yang bersifat faktual, teks eksplanasi menggunakan kata-kata denotasi. Kata-kata denotasi ialah kata-kata yang bermakna sebenarnya atau bisa juga disebut informasi yang disajikan dalam teks eksplanasi berupa fakta. Kemudian yang kedua, teks eksplanasi banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Misalnya, kata oleh karena itu, sebab, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pada teks eksplanasi menggunakan konjungsi kronologis. Misalnya pada kata setelah itu, kemudian, dan pada akhirnya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang terakhir ialah pada teks eksplanasi menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis ini ialah kata-kata atau istilah yang berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Di sini Ibu sudah menyiapkan satu teks eksplanasi yang berjudul penyebab terjadinya berita hoax. Silakan kalian baca terlebih dahulu, setelah itu kita akan menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi tersebut bersama-sama. Baik, kaidah kebahasaan yang terkandung pada teks eksplanasi yang berjudul penyebab terjadinya berita hoax yang pertama ialah teks eksplanasi menggunakan kalimat denotasi. Nah, pada teks eksplanasi ini, semua kalimat yang diinformasikan pada teks tersebut ialah bersifat fakta atau denotasi. Kemudian, yang kedua ialah menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis pada teks eksplanasi ini terdapat pada paragraf ketiga, kalimat pertama, yang berbunyi, pada akhirnya hanya narasi paling kontraslah yang mampu memberikan ketertarikan untuk dibaca. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kata pada akhirnya. Kata pada akhirnya merupakan salah satu contoh konjungsi kronologis. Yang kedua ialah menggunakan konjungsi kausalitas.
Konjungsi kausalitas pada teks eksplanasi ini terdapat pada paragraf keempat, kalimat pertama, yang berbunyi, oleh karena itu, banyak oknum yang memanfaatkan fenomena ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kata oleh karena itu. Kata oleh karena itu termasuk salah satu contoh konjungsi kausal atau konjungsi sebab akibat. Kemudian, kaidah kebahasaan yang terakhir ialah menggunakan kata-kata teknis atau kata-kata istilah. Kata-kata teknis pada teks eksplanasi tersebut terdapat pada paragraf terakhir. Kalimat kedua yang berbunyi, selalu cross-check berita yang kita baca dan pilihlah kanal berita yang terpercaya. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kata cross-check. Cross-check merupakan salah satu contoh kata-kata istilah yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas pada teks tersebut. Baik, selesai sudah materi yang Ibu sampaikan untuk minggu ini. Jadi kesimpulannya ialah kaidah kebahasaan teks eksplanasi meliputi yang pertama menggunakan kata-kata denotasi, yang kedua menggunakan konjungsi kausalitas, yang ketiga menggunakan konjungsi kronologis, dan yang keempat menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Nah, selanjutnya Ibu akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.